Pada tanggal 14 Agustus 1945, terdengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa adanya syarat apapun. Kemudian, para pemuda bermusyawarah dan berniat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh Soekarno, karena menurut beliau semua itu hak PPKI dan Soekarno tidak berhak bertindak sendiri. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di kediaman Bung Karno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Tetapi Bung Karno tetap berpegang teguh dengan keputusannya bahwa dia tidak berhak bertindak sendiri tanpa PPKI. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, dan kita desak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Culik? Ya, kita bawa ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sugeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Doris? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Gisong. Baiklah, terima kasih Sugeno. Sama-sama. Sugeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Gisong. Lalu, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4 pagi? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Bung Hatta harus ditahan. Akan dibawa kemana? Lantas, mengapa seperti Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. apa yang harus dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak harus melawan karena antara Jepang dan tanah Jawa ini memang sangat betul. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah, Bung, waktunya hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bu. Untuk apa Anda ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku masih memiliki seorang istri dan anak kecil, bagaimana dengan mereka? Kang Mas, memang banyak orang itu sangat takut mendengar suara kalian. Mas, mudah untuk ini bahwa aku dan Hatta Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk melindungi Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu.
Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau meninggalkan anak dan istriku. Jika kalian mau membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istrimu, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta sampai di Dengas Denglok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Cheo Kisong. Bung Karno, Hatta, ternyata kau dari sini. Iya, mereka membawa kemari. Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah dan ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju itu. Kami ingin merdeka dengan jerih payah kami sendiri. Itu benar Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau tergesa-gesa? Ada Mr. Subarjo di luar. Dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Ani tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk membuka mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka. Baiklah, mari kita masuk. Ada apa, Subarjo? Silakan duduk. Rapat PPKI batal. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah berita itu benar artinya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Iya, itu benar, Bu. Iya, memang seharusnya begitu, Bu. Baiklah, saya turuti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, Soekarno menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan B.M. Diah untuk merumuskan proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana ini naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dengan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Lebih baik yang menandatanganinya Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
Setuju. Sayuti tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bun. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan juga sholat dalam satu hari ada 17 rakaat. Bagaimana kalau hari Jumat tanggal 17 ini kita proklamasikan? Setuju? Setuju, Bun. Lebih baik lebih cepat. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjadikan begini. Tolong carikan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Jumat pagi pukul 10.00 WIB, semua orang sudah berkumpul di rumah Insinyur Soekarno untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Trimurti tolong berkat dia ini sebagai tangga kemerdekaan negara ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.